Siapa yang tidak kenal dengan kisah melegenda si manis Jembatan Ancol? Sosok perempuan berwajah manis yang konon menghantui wilayah Ancol dan sekitarnya ini tak hanya dikenal oleh masyarakat Jakarta, namun masyarakat Indonesia pada umumnya. Kisah urban legend ini bahkan pernah difilmkan di tahun 70-an dan dibuat sinetron serinya di tahun 90-an. Di layar lebar, legenda si manis pertama kali keluar pada tahun 1973. Pada tahun 1994 hingga 1996, sinetron si manis Jembatan Ancol tayang di televisi dan disiarkan hampir di tiap-tiap rumah di Indonesia. Walau hanya sekedar pembuatan film, legenda si manis Jembatan Ancol dengan cerita-cerita seram tentangnya seakan tidak pernah habis. Ada secuil cerita seram yang mengiringi proses pembuatan sinetronnya. Dan itu diakui oleh beberapa pemeran utama di sinetron si manis Jembatan Ancol, yakni Kiki Fatmala dan Diah Permatasari. Kepada media, kedua wanita ini pernah menceritakan berbagai pengalaman anehnya selama memerankan sosok si manis Jembatan Ancol. Seperti misalnya, saat sedang syuting di area Jembatan Ancol, televisi monitor tiba-tiba menghilang. Segenap kru sempat mencari barang yang hilang tersebut, namun tidak ditemukan. 2 hari kemudian, televisi monitor tersebut akhirnya ditemukan tergantung di atas pohon Ancol. Saat diwawancara di acara Late Night Show di Trans TV, Diah Permatasari juga menyebutkan dirinya kerap bermimpi aneh selama masih menjalani syuting si manis Jembatan Ancol. Artis cantik ini juga mengakui pada saat syuting berlangsung, beberapa kru kerap mengalami kesurupan atau kerasukan. Dikutip dari berbagai sumber, konon sebelum syuting dimulai, beberapa ritual dilakukan agar sosok gaib yang ada di lokasi Jembatan Ancol tidak mengganggu jalannya syuting. Berbagai aturan pun harus dipatuhi agar proses syuting berjalan lancar. Tidak diketahui dengan pasti apa saja aturan tersebut. Yang jelas, jika ada yang melanggar atau melalaikannya, maka akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Lalu benarkah Jembatan Ancol sedemikian mengerikannya? Jembatan Ancol sebenarnya merupakan salah satu jembatan biasa yang ada di wilayah Jakarta Utara, namun dianggap angker oleh sebagian warga Jakarta. Jembatan yang dulunya dikenal dengan nama Jembatan Goyang ini lebih populer dibanding dengan jembatan lain yang lebih besar dan lebih bagus di Jakarta. Bukan karena keunikan bentuk atau ukuran jembatannya, melainkan karena banyaknya cerita horor di balik Jembatan Ancol ini. Terlebih, kawasan Ancol sebelum menjadi seperti sekarang, dulunya merupakan kawasan pinggiran kota yang teramat sunyi. Selain merupakan daerah perairan, hutan-hutan lebat juga terdapat di daerah ini, membuat daerah Ancol kian mencekam, terutama di malam hari. Keadaan sedemikian rupa membuat orang-orang yang tinggal di sana dahulu kala sempat menyebut tempat itu sebagai tempat bangsa jin membuang anaknya. Penampakan sosok wanita berwajah manis sering terlihat di kawasan ini. Tak hanya itu, di tempat ini juga sering terjadi kecelakaan fatal yang tidak jelas penyebabnya. Bila Anda pernah menyaksikan sinetron seri Si Manis Jembatan Ancol yang populer di tahun 90-an, atau bahkan pernah menonton film layar lebarnya di tahun 70-an, tentu sudah mengetahui jalan cerita dan kisah dari Si Manis Jembatan Ancol. Namun apakah cerita tersebut sama dengan kisah aslinya di mata masyarakat? Siapakah sebenarnya sosok di balik Si Manis Jembatan Ancol ini?
Ada dua versi tentang sosok si manis jembatan Ancol yang beredar di masyarakat. Salah satu kisah menyebutkan saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, ada seorang gadis cantik bernama Siti Ariah atau yang biasa dipanggil Maryam. Suatu hari, ia melintas di sebuah jalan di kawasan Jakarta Utara. Namun setelah lama berjalan, gadis ini dicegat oleh sekumpulan pemuda yang mengganggunya. Meski sempat melawan, namun gadis bernama Siti Ariah ini akhirnya kalah dan diseret ke sebuah tempat sepi, kemudian diperkosa secara bergiliran. Setelah melakukan perbuatan bejatnya, para pemuda tersebut lalu membunuh gadis tak berdosa itu dan membuang mayatnya di sungai yang ada di sana. Sejak saat itu, hampir tiap malam, sosok gadis manis itu kembali terlihat melintas di jalanan yang sama sebelum kematiannya. Karena kematiannya yang tragis, arwah gadis manis itu menjadi arwah penasaran yang mencoba mencari para pemuda yang memperkosa dan membunuhnya dengan keji. Saat daerah itu mengalami pembangunan dan diubah menjadi sebuah kawasan bermain masyarakat, sosok Siti Ariah masih sering menampakkan diri dengan pakaian kebaya atau mengenakan kemeja kuning. Dan menurut orang-orang yang mengaku pernah melihatnya, sosok Siti Ariah atau Maryam ini kerap terlihat di sebuah jembatan gantung yang dibangun di sana. Sejak itulah, julukan si manis jembatan Ancol melekat pada hantu gadis cantik tersebut. Konon, si manis jembatan Ancol masih menghantui kawasan itu hingga sekarang. Lalu bagaimana cerita lain dari sejarah sosok si manis jembatan Ancol? Saksikan selengkapnya sesaat lagi di On The Spot. Kisah lainnya menyebutkan pada awal abad 19, Indonesia yang kala itu masih dijajah oleh Belanda dan Jakarta masih menggunakan nama Batavia, hidup seorang mak emper dan anak yang bernama Siti Ariah. Mereka tinggal di sebuah pavilion milik seorang juragan kaya. Saat Ariah berusia 16 tahun, sang juragan berniat untuk menikahi Ariah. Namun, Ariah menolak dengan alasan selain hanya akan menjadi selir, ada kakaknya yang belum menikah. Maka Ariah pun kabur dari rumah untuk menghindari sang juragan kaya. Namun saat melarikan diri, ia bertemu dengan seorang pria kaya raya di Batavia saat itu bernama Oi Tambasia. Selain dikenal sebagai pemilik sebuah villa di kawasan Bintang Mas yang sekarang merupakan daerah Ancol, Oi Tambasia ternyata juga dikenal sebagai pria hidung belang yang suka mengkoleksi perempuan muda. Saat itu, Oi begitu terpesona dengan kecantikan yang dimiliki oleh Siti Ariah. Maka ia memerintahkan dua orang centengnya untuk menangkap Siti Ariah. Ariah berlari dan memberikan perlawanan yang sangat hebat kepada dua centeng bernama Piun dan Surya itu. Hingga sampai di kawasan Bendungan Dempet dekat Danau Sunter yang saat itu terkenal sangat angker, Ariah akhirnya tewas di tangan kedua centeng tersebut. Jenazahnya dibuang di area persawahan sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Peristiwa itu terjadi pada 1817. Menurut catatan Ridwan Saidi, tokoh Betawi yang melakukan penelitian tentang legenda Ariah dari saksi-saksi hidup pada tahun 1955 hingga 1960. Berangkat dari kisah tersebut, sering terjadi penampakan gadis manis yang dipercaya sebagai hantu dari Siti Ariah yang menuntut balas dendam. Namun seorang warga Keponjeruk, Jakarta bernama Haji Muhammad Husni yang melukis sosok Ariah pada 2003 mengatakan dirinya mendapat wangsit jika Ariah itu sebenarnya adalah seorang gadis biasa. Kulitnya sawo matang, tingginya sekitar 160 cm, rambutnya panjang, bajunya kebaya hitam berbintik-bintik biru dan matanya sedikit juling. Pak Husni menambahkan,
Ada pesan Arya yang disampaikan lewat tulisan itu, bahwa dia adalah gadis biasa yang teraniaya, bukan setan atau kuntilanak sebagaimana gambaran masyarakat selama ini. Kisah legenda si manis jembatan Ancol tak sekedar cerita belaka, namun juga dirasakan langsung oleh orang-orang yang pernah melihat sosok kemunculannya di sekitar Ancol. Lalu, siapa saja pihak yang mengaku pernah melihat langsung sosok si manis jembatan Ancol ini? Dan bagaimanakah kisah pengalaman mereka? Saksikan bagian keduanya besok di On The Spot.